teman-teman, jumpa lagi dengan Miss Heni dari IMTC. Pada kali ini kita akan belajar tentang bangun kerucut. Ya. Setelah kalian mempelajari bangun kerucut, nanti kalian akan mengetahui apa yang dimaksud dengan bangun kerucut dan bagian-bagian apa sajakah pada bangun kerucut. Yuk, kita mulai. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat petani yang memakai topi di sawah ya untuk supaya nggak kepanasan gitu ya? Biasanya petani menggunakan topi. Nah, topi petani ini sering disebut caping ya. Dua topi petani tersebut berbentuk kerucut. Nah, kira-kira kalian bisa nggak menyebutkan definisi dari kerucut kalau kalian sudah melihat dua caping ini ya dengan kalimat kamu sendiri? Coba, kerucut itu apa? Nah, salah satu contoh bentuk bangun kerucut ini adalah caping ya. Nah, caping itu apa sih? Nah, caping ini adalah sejenis topi berbentuk kerucut yang umumnya terbuat dari anyaman bambu. Ya, ini terbuat dari anyaman bambu. Nah, tetapi caping ada juga yang terbuat dari daun pandan atau sejenis rerumputan begitu, ataupun terbuat dari daun kelapa. Nah, contoh lain bangun kerucut itu selain caping adalah topi ulang tahun. Ada ya topi ulang tahun yang berbentuk kerucut. Nah, ini adalah bangun kerucut. Nah, kerucut merupakan limas. Ya, kita sudah belajar tentang limas sebelumnya ya. Kerucut ini merupakan limas dengan sisi alasnya berbentuk lingkaran. Kita lihat alasnya berbentuk lingkaran dan kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun ruang tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran yaitu alasnya ya, dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Ini yang di atas ya. Nah, mari kita lihat bagian-bagian dari kerucut. Di sini sebuah kerucut mempunyai titik puncak. Ya, saya tulis di sini ya. Ini adalah titik puncak. Kemudian sisi tegak atau selimut kerucut itu yang berbentuk lengkung ya semua ya. Ini adalah selimut kerucut ya. Jadi kalau di topi ulang tahun itu topinya begitu ya. Ini adalah selimut kerucut. Ya, atau sisi tegak ya. Sisi tegaknya itu berbentuk lengkung gitu ya. Kemudian, nah, alasnya itu berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini, yang berbentuk lingkaran ini, nah ini namanya rusuk. Ya, jadi kerucut itu mempunyai satu rusuk. Ya, rusuknya jadi satu, bukan yang garis ini dengan garis ini bukan. Kan aslinya tidak ada garisnya kalau dalam benda sebenarnya, misalkan topi itu kan nggak ada garisnya begitu ya. Jadi yang dimaksud rusuk pada kerucut itu adalah lingkaran pada alasnya itu ya. Kemudian lingkaran ini yang di bawah yang saya arsir tegak, nah ini adalah sisi alas atau alasnya gitu ya. Sisi alas kerucut berbentuk lingkaran ya. Kalau selimut kerucut tadi
kita bisa menyebutkan juga sebagai sisi tegak juga boleh ya. Sisi tegak atau selimut kerucut, kemudian sisi alas ya. Maka sebuah kerucut itu mempunyai dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi tegak. Nah, kerucut mempunyai bagian-bagian seperti titik puncak, kemudian sisi-sisi, maksudnya titik puncak, rusuk, dan sisi terdiri dari sisi alas dan sisi tegak, atau dimaksudkan di sini adalah selimut ya. Saya ulang, kerucut itu mempunyai titik puncak, kemudian rusuk yang berbentuk lingkaran, dan dua sisi yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sisi tegak yang disebut dengan selimut kerucut. Adapun yang berkaitan dengan kerucut yang lainnya itu adalah jari-jari. Jari-jari itu ini. Ya, ini adalah R atau jari-jari. Ya. Kemudian ini yang menghubungkan titik puncak dengan titik pusat lingkaran atau titik pusat alas kerucut, ini namanya tinggi kerucut atau T. Ya. Dan garis pelukis itu titik puncak ditarik ke keliling alasnya. Ya, ini adalah S atau garis pelukis, kemudian ini R atau jari-jari alas, dan T itu adalah tinggi kerucut. Nah, kalau di sini R, di sini juga R, sama saja ya. Atau dari sini sampai sini itu namanya diameter, boleh aja ya. Kemudian berdasarkan pengertian titik sudut ya, kerucut itu sebenarnya tidak mempunyai titik sudut, tapi mempunyai titik puncak ya. Karena kerucut mempunyai titik puncak saja. Namun ada beberapa pendapat bahwa titik puncak kerucut merupakan titik sudutnya ya. Padahal ini sebenarnya bukan titik sudut ya, tapi ini adalah titik puncak ya. Karena kalau titik sudut itu pertemuan itu ya antara dua rusuk gitu ya. Rusuknya kan ada di bawah ya. Baik. Kemudian kalau kita lihat garis pelukis atau S ini ya. Nah, garis pelukis pada kerucut disebut juga apotema ya. Panjang garis pelukis atau S ini bisa dihitung menggunakan rumus Pythagoras ya. Kita lihat sebentar ya. Jadi S di sini boleh sama dengan apotema ya, apotema ya. Ini S, kemudian ini T, dan ini R. Kita lihat bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Baik, saya gambar lagi supaya lebih jelas. Kira-kira seperti ini. Ini S, ini T. Nah, ini siku-siku ya, ini ya. Di sini ini siku-siku 90 derajat ya. Ini adalah R. Pada segitiga siku-siku berlaku rumus Pythagoras, yaitu saya tulis di sini bahwa S kuadrat itu sama dengan R kuadrat plus T kuadrat ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Cukup mudah ya hubungan antara S, R, dan T. Jadi S itu sebagai sisi miringnya pada segitiga siku-siku atau sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Ya, kalau misalnya kerucut tadi kita buka ya sehingga membentuk jaring-jaring kerucut ya, ini namanya jaring
kerucut. Ya. Nah, di atas ini yang biru muda itu namanya sisi tegak atau selimut kerucut. Jadi selimutnya kita buka tadi ya. Ini namanya tadi sisi tegak ya. Sisi tegak atau selimut kerucut sama saja. Selimut kerucut. Nah, kemudian yang biru tua yang di bawah ini adalah sisi alas berbentuk lingkaran, ya, sisi alas berbentuk lingkaran. Nah, kalau sisi tegak atau selimut kerucut ini merupakan juring lingkaran. Ya, ini sebenarnya kalau diteruskan berbentuk lingkaran ya, kalau diteruskan begitu berbentuk lingkaran. Ini hanya sebagian dari lingkaran ya. Itu bagian dari lingkaran yang dibatasi. Ini kan jari-jarinya nih, jari-jari lingkaran yang besar. Kalau diteruskan begitu kan berbentuk lingkaran ya. Ini diteruskan begitu akan membentuk sebuah lingkaran ya. Nah, ini namanya makanya juring lingkaran ya. Selimut kerucut itu berbentuk juring lingkaran. Nah, kalau sisi alas itu berbentuk lingkaran. Sisi alas dari kerucut itu berbentuk lingkaran. Baik, itulah bangun kerucut ya. Coba kalian sudah bisa memikirkan belum apa ya kira-kira perbedaan antara bagian-bagian kerucut dengan limas ya. Kalau limas itu alasnya berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya ya. Tetapi kalau kerucut itu alasnya lingkaran. Jadi bisa juga kerucut itu adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Gitu ya. Nah, kemudian kalau limas itu sisi tegaknya berbentuk segitiga kan, berbentuk segitiga sama kaki gitu ya. Nah, kalau kerucut itu sisi tegaknya berbentuk juring lingkaran. Tadi ya, berbentuk juring lingkaran. Ini ya. Itu perbedaannya ya. Ingat kalau perbedaannya alasnya kalau kerucut itu lingkaran, kalau limas itu berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya atau berbentuk segi N. Nah, kalau sisi tegaknya, kalau kerucut berbentuk juring lingkaran, tapi kalau limas berbentuk segitiga sama kaki. Baik, demikian pembelajaran singkat pada kali ini, yaitu tentang bangun kerucut. Terima kasih.